wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Priscilia Mete Angelia dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tugas akhir sosiologi pada materi pemberdayaan. Latar belakang. Usaha mebel adalah salah satu jenis usaha yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Usaha ini biasanya berfokus pada pembuatan dan penjualan berbagai jenis furnitur atau perabotan, seperti kursi, meja, lemari, rak, dan lain sebagainya. Meskipun ini termasuk ke dalam bisnis yang memerlukan modal yang cukup besar, nyatanya usaha satu ini masih banyak dilirik oleh wirausahawan karena keuntungannya yang sepadan dengan pangsa pasar yang cukup luas. Tegalsari termasuk ke dalam pekon berkembang yang mana perekonomiannya banyak dilakukan oleh UMKM. Contohnya seperti UMKM Furnitur Kayu Jati milik Ibu Leti. Perkembangan industri furnitur di Indonesia mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan negara. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan merupakan proses cara perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual, guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berdaya guna. Siklus pemberdayaan. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu yang pertama, keinginan untuk berubah, yang kedua, melepaskan halangan-halangan, yang ketiga, rasa memiliki bertambah, yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab, yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar, yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dan yang ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Keinginan untuk berubah. Karyawan yang diberdayakan oleh pemilik perusahaan furnitur ini memiliki motivasi untuk berubah. Dengan niat awal untuk memperbaiki perekonomian mereka, pada awalnya mereka hanya seorang pengangguran. Motivasi atau niat awal tentang memperbaiki perekonomian dan mencari pekerjaan tersebut yang menguatkan tekad mereka untuk bergabung di usaha ini. Melepaskan halangan-halangan. Karyawan yang diberdayakan banyak yang memiliki halangan atau rintangan yang sama, yaitu terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam menciptakan variasi dalam produk furnitur. Namun dengan usaha yang dilakukan karyawan, mereka mampu untuk melepaskan halangan tersebut dengan cara mempelajari minat dan variasi yang diinginkan para pembeli. Rasa memiliki bertambah. Karyawan yang telah bergabung dalam usaha furnitur kayu jati berhasil memiliki perubahan yang cukup baik dari pemberdayaan yang dilakukan. Selain memperbaiki perekonomian dan memiliki pekerjaan dari yang sebelumnya menganggur, mereka juga menambah kemampuan dalam bidang furnitur. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Pada tahap ini, ada upaya karyawan untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab yang lebih luas. Jika saat awal bergabung karyawan tidak mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, namun partisipasi beliau dalam proses pemberdayaan ini membuahkan hasil, di mana pengetahuan dan keterampilannya terasah secara optimal dan mampu diterapkan dengan baik. Pencapaian target yang lebih besar. Sebagai karyawan yang sudah cukup lama bekerja di usaha ini, banyak pencapaian yang Mas Randi raih. Ia merasa cukup terhadap apa yang ia dapat saat ini. Dan untuk kedepannya, Mas Randi ingin memiliki usaha sendiri seperti usaha furnitur kayu jati. Namun masih terkendala terkait model usaha yang belum mencukupi. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Karena keberhasilan yang telah dicapai oleh karyawan,
mereka juga memiliki kesan terhadap dirinya, seperti bangga terhadap diri sendiri karena memiliki peningkatan yang cukup baik dalam kehidupan. Sebab hal itulah yang menyebabkan karyawan memiliki kekuatan tersendiri atau motivasi untuk memulai hal baru dalam bidang furniture. Rasa tertantang untuk upaya lebih besar. Setelah berhasil melakukan pemberdayaan yang dilakukan perusahaan furnitur kayu jati, para karyawan merasa tertantang untuk memiliki yang lebih dari sekarang. Mereka ingin memiliki pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang lebih. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut juga tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh pemberdaya atau pemilik usaha untuk memajukan usahanya dan kemudian akan membuka peluang kerja bagi masyarakat di lingkungan. Pembahasan. Usaha furnitur kayu jati mampu membangkitkan semangat warga dalam berkarya. Warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilannya, untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan desa. Melihat kemampuan yang dimiliki warga Tegalsari, mendorong semangat Ibu Leti untuk mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan potensinya dengan cara 5P, yaitu yang pertama adalah pemungkinan, yang kedua penguatan, yang ketiga perlindungan, yang keempat penyokongan, dan yang kelima pemeliharaan. Pandangan masyarakat terkait usaha furnitur kayu jati. Berdasarkan wawancara, dapat diketahui bahwasannya masyarakat sekitar mengapresiasi dengan adanya usaha furnitur ini dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Masyarakat merasa pemberdayaan tersebut dapat menjadi salah satu modal utama untuk memulai usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian karyawan. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan mendorong munculnya inovasi usaha baru. Di sisi lain, masyarakat juga melihat usaha ini memiliki progres yang baik dalam melakukan pemberdayaan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya perekonomian agen pemberdaya dan juga aktor yang diberdayakan. Masyarakat menganggap pemberdaya yang dilakukan usaha furnitur kayu jati bukan hanya mampu menggali potensi karyawan, namun juga mampu menjadi momentum karyawan dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Pekon Tegalsari secara optimal. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa usaha furnitur kayu jati mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.